Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah anekdot tentang seorang turis berkebangsaan Amerika bernama George yang pergi berlibur ke Timur Tengah. Dia membawa segenap anggota keluarganya, termasuk mertuanya yang sudah agak uzur. Ketika mereka mengunjungi Yerusalem, tiba-tiba mertuanya meninggal dunia. Dengan sertifikat kematian di tangan, dia pergi menghadap konsul Amerika di Yerusalem untuk mengatur supaya jenazah mertuanya dibawa pulang ke Amerika Serikat supaya dikuburkan secara layak. Konsul Amerika itu menjelaskan kepada George bahwa biaya pengiriman jenazah ke Amerika Serikat kira-kira $5.000 Amerika. Sementara kalau jenazah itu dikuburkan di Yerusalem, biayanya cuma $150 Amerika saja. George berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Saya tidak peduli berapa biaya yang saya keluarkan, tetapi mertua saya harus dikuburkan di Amerika." Konsul itu berkata kepada George, "Pasti Anda sangat mencintai mertua Anda, sehingga Anda mau mengeluarkan biaya begitu besar." "Bukan juga," jawab George. "Hanya saja saya pernah dengar bahwa dulu di Yerusalem ini pernah dikuburkan seorang Yahudi. Tetapi kemudian pada hari ketiga dia tiba-tiba bangkit dari antara orang mati. Saya takut hal itu terjadi juga pada mertua saya, karena saya tahu mertua saya itu sangat cerewet." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, orang yang disebut George dalam anekdot tadi adalah Yesus dari Nazaret yang kebangkitannya kita rayakan pada hari ini. Dalam Injil tentang kebangkitan Yesus, baik menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Maria Magdalena atau Maria dari Magda selalu tampil pada tempat pertama yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Mengapa justru Maria? Alasannya adalah karena Maria adalah contoh dari manusia yang telah bangkit dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Ia adalah contoh dari manusia yang bangkit dari kubur dosa dan hidup baru di dalam cinta Tuhan. Seturut tradisi, Maria adalah perempuan yang tertangkap basah ketika melakukan perbuatan serong. Ketika orang-orang Farisi meminta dukungan Yesus supaya merajam wanita itu, Yesus malah mengampuninya. Maria itu pula lah yang menyatakan pertobatannya dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Dia mengalami cinta dan pengampunan yang luar biasa dari Yesus, dan karena itu dia sangat mencintai Yesus. Ketika murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus waktu penyaliban, Maria tetap setia sampai di kaki salib. Setelah Yesus dikuburkan, Maria bersama perempuan-perempuan lainnya mengunjungi makam Yesus. Sementara murid-murid Yesus kembali ke kampung dan pekerjaan mereka semula. Hanya orang yang pernah mengalami cinta Tuhan secara pribadi juga akan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudari terkasih,
Kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah mengakhiri segala teka-teki menyangkut nasib hidup manusia. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Dia adalah yang sulung dari antara kita. Karena itu, nasib Yesus adalah juga nasib kita. Kalau Dia yang sulung itu telah mengalami kematian dan kebangkitan, maka demikian pula kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami kematian dan kebangkitan. Itulah sebabnya pesta kebangkitan Yesus telah memberikan harapan baru kepada umat manusia. Berkat kebangkitannya, kita menjadi percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu peralihan menuju kehidupan yang bersifat kekal abadi. Kebangkitan Yesus telah memberikan optimisme yang besar kepada umat manusia. Kebangkitannya telah memberikan perspektif baru kepada hidup umat manusia, yakni bahwa di dalam kematian, hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan. Itulah sebabnya pesta Paskah menjadi sebuah pesta harapan. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat pesta Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.